Dan ketika tadi disampaikan oleh Pak Pius, 21 Mei reformasi terjadi, rezim Orde Baru runtuh, bagi saya itu adalah sebuah bukti bahwa ketika kita sendirian, kita hanyalah setetes air. Tapi ketika kita bersama-sama, kita adalah samudra. Dan Pak Pius tadi sudah memaparkan bagaimana beliau menghimpun tetesan demi tetesan air menjadi gelombang samudra dengan kekuatan yang luar biasa bernama Aldera. Jadi tepuk tangan kepada Bapak Dr. Pius Lustri Lanang. Dan telah hadir juga bersama saya adalah dua narasumber kebanggaan Universitas Jenderal Sudirman. Beliau adalah Bapak Manunggal Kusuma Wardaya, PhD dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, dan juga Ibu Dr. Sofa Marwah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang akan mengajak kita mengkritisi, membedah buku yang luar biasa ini. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Manunggal dan Bu Sofa untuk bersama-sama naik ke atas panggung. Mari Bu Sofa, mohon izin Pak Pius, Pak Rektor, Pak Wabub, dan Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman adik-adik mahasiswa semuanya, telah ada bersama saya di sini Pak Manunggal. Beliau menyelesaikan S3 di Belanda, jadi tadi Pak Pius juga ke Belanda dan Pak Manunggal juga ke Belanda. Dan saat ini beliau menjadi Ketua Kepala Departemen Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Ya, tepuk tangan yang meriah. Yang dari hukum mana tadi dari hukum? Wah, suaranya harus lebih kencang dong. Terima kasih datangnya juga tuh. Iya. Kemudian di sebelah ujung kiri ini ada Bu Sofa Marwah. Beliau menyelesaikan S3 Politik di Universitas Indonesia dan sekarang menjadi koordinator program studi Magister Ilmu Politik di FISIP Unsud. Iya, tepuk tangan buat Bu Sofa. Sebelum kita memulai perbincangan kita pada sore hari ini, saya pengen tahu dulu nih. Kalau tadi kan saya cerita, tahun 98 saya ada di Jogja. Kalau Pak Manunggal dan Bu Sofa ini ada di mana pada saat itu? Dan bagaimana kondisinya mungkin ya sebelum kita melihat. Jadi kalau tadi kita mendapat paparan, kemudian ternyata di berbagai kota di Indonesia gerakan itu terjadi secara serentak. Pak Manunggal dulu, boleh. Ya 98 kebetulan saya masih ingat saya nangkring di Rektorat Unsud itu di lantai 2 atau 3 itu kan sebetulnya dari jendela-jendelanya itu kita bisa lompat di apa ya? Bisa di peneduhnya itu apa namanya ya? Balkon ya. Balkon yang sebetulnya bukan untuk balkon. Di situ saya nonton bagaimana masa rakyat dan mahasiswa itu berkumpul di lapangan Unsud itu dan sama seperti itu ya. Meneriakan reformasi dan sebetulnya bulan-bulan sebelumnya itu di depan di depan kampus Unsud di pusat itu kita hampir setiap hari juga bentrok dengan aparat saat itu dan yang saya kenang mungkin kalau kita bicara 98 secara umum adalah sungai kecil di depan kantor pusat itu adalah tempat kita untuk cuci dari gas air mata saat itu ya. Sungainya masih ada nggak sih sekarang? Masih ada. Masih ya? Iya. Itu dulu bekas tempatnya Pak Manunggal cuci muka, sama cuci mata. Cuci mata karena dari gas karena air mata. gas air mata saat itu. Iya, saya juga memang ingat waktu itu malam-malam itu sangat mencekam gitu ya suara di Jogja. Sampai nggak berani untuk keluar dari kos. Ya. Bu Sofa, ada di mana pada waktu itu Bu Sofa, 98? Terima kasih Bu Mita.
98 itu saya lagi sibuk-sibuknya skripsi mau lulus Bu Mita. Jadi saya mungkin hanya menjadi pengamat memang bagaimana gerakan politik mahasiswa di Surabaya terjadi dan beberapa nama yang tadi disebutkan terutama Mas Herman oleh Pak Pius itu kakak kelas saya di politik Universitas Airlangga dan saya pernah mengikuti kegiatan-kegiatan dari Mas Herman dan saya tahu beliau tidak kembali karena diculik itu termasuk aktivis yang lain yang disebutkan di buku-buku Aldera itu. Makasih Bu Mita. Iya, jadi luar biasa ya meskipun lagi sibuk Ya. skripsi. Kebetulan saya dengan Bu Sofa ini sama-sama 93 masuknya. Jadi 30 tahun yang lalu saya juga seperti teman-teman mahasiswa di sini gitu. 98 saya juga saat itu lulus sama lah kira-kira Barang begitu ya, ya. kurang lebih ya. Kalau saya kan masuknya 95, jadi saya memang sungkem dulu ini pada para senior ini. Nah, jadi bedanya kalau saya hanya sekali ikut turun ke jalan, kalau Bu Sofa hanya sekali absen di waktu itu karena sibuk mengerjakan skripsi dan sampai sekarang menggeluti dunia politik sebagai magister kaprodi, magister ilmu politik. Jadi tetap saja kedalamannya ada pada Bu Sofa. Kalau saya hanya dari komunikasi kan ikut nyanyi-nyanyi di jalan. Ya baik, kita punya waktu kurang lebih 45 menit berdasarkan jadwal yang diberikan oleh panitia. Jadi 45 menit dari waktu yang ada di jam saya, nanti kita kurang lebih selesai 16.30. Oleh karena itu saya silahkan kepada Pak Manungga dan Bu Sofa, kurang lebih mungkin 15 menit maksimal untuk memaparkan hasil analisis pemikiran kritis untuk membantu kita lebih memahami apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang kemudian dituangkan ke dalam buku ini. Meskipun tadi kelihatannya para mahasiswa udah luar biasa ya, udah langsung dalam waktu singkat kalian dapat buku di depan, ditanya Pak Pius langsung terjawab semua sampai HP-nya habis. Dan padahal HP saya sekarang nggak dibawa ini Pak ke atas Pak karena udah habis baterai juga Pak, barangkali mau dikasih charger. Silakan Pak Manungga, ada yang mau dipaparkan juga? Mohon bantuan Atau kepada mungkin ya yang mungkin juru tayang. singkat aja lah ya. Jadi sebetulnya Pak Pius Sulistiana, Bung Pius nih saya mengenal beliau dulu di Pijar ya, melalui majalah dan sebagainya. Sebenarnya inspiring sekali, menginspirasi kami gerakan yang di sini. Tapi seperti juga dikatakan tadi oleh Mbak Mite dan Pak Pius ya, memang gerakan mahasiswa itu kalau kita bicara reformasi 98 ada ikonnya itu kan gambar apa sih? Gedung Kecambah itu ya. Itu seolah-olah hanya ada di Jakarta, padahal gerakan mahasiswa itu ada di mana-mana gitu. Termasuk juga di Purwokerto ya kan, di depan auditorium ini ada mungkin teman-teman yang senior atau bapak-bapak dosen senior saya tahu dulu ada warteg Visip tahu ya. Mbah Selamat atau sebelumnya ada juga Pak Tamis. Nah, di situ menjadi tempat gerakan juga gitu. Gitu saya kira. Kalau kita bicara reformasi memang kalau kita klik di Google, searching di Google, itu lihat di image-nya pasti gambar gedung Kecambah itu. Tapi sebetulnya dia di mana-mana. Kalau kita baca bukunya Bung Pius ya, itu bahkan juga bagaimana mahasiswa terjunnya ke kaum petani dan sebagainya. Itu satu ya. Kemudian hal yang lain adalah dia menuliskan sejarah kecil sebetulnya, sumbangan bagi historiografi soal gerakan kaum muda. Dari namanya Aldera mungkin yang bisa saya melekat di otak saya adalah ini pertama adalah suatu aliansi. Aliansi itu kan semacam persekutuan ya. Dia tidak dia bukan satu monolitik mahasiswa atau seniman atau apa, tapi dia alliance. Dia merupakan suatu amalgam gitu. Dan kalau theoretically gitu, keberhasilan suatu gerakan sosial itu kan karena bagaimana dia beraliansi gitu. Bukan kesendirian itu. Ini yang menarik. Kemudian demokrasi rakyat, ya kita melihat memang kalau kita tengok flashback Orde Baru seperti tadi dikatakan Bung Pius, karena saya adalah bagian dari hukum tata negara, maka saya mesti ngomong bahwa suasana kehidupan bernegara saat itu memang kita ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan hasil diberlakukannya kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 59. Undang-Undang Dasar itu adalah Undang-Undang Dasar yang executive heavy,
memberikan begitu banyak kekuasaan pada presiden. Bisa dimengerti karena itu adalah undang-undang dasar yang dibuat dalam masa darurat oleh BPUPK ya, Kuritsu Yunbitsu Sake, yang asal jadi dulu lah, asal kita punya konstitusi dulu lah. Dan Soekarno pada 18 Agustus bilang bahwa nantilah kalau kita kehidupan bernegaranya sudah mapan, kita akan punya undang-undang dasar yang baru. Tapi akhirnya kemudian diberlakukan kembali, singkat cerita 5 Juli 1959, dan itu menjadi dasar kehidupan bernegara. Nah, di dalam undang-undang dasar itu kekuasaan cenderung pada presiden, kemudian tidak ada checks and balances, ya, tidak ada jaminan hak asasi manusia, maka eksesnya adalah seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Pius, ya, kebebasan berserikat tidak ada, kemudian juga kebebasan berpendapat, jaminan hak asasi manusia tidak ada. Sehingga atas nama negara, atas nama keselamatan ketertiban umum, atas nama Pancasila, interpretasi Pancasila, maka orang dilarang untuk diskusi, maka orang mahasiswa di pendekatan kekerasan untuk membubarkan diskusi dan sebagainya itu. Persis seperti yang tadi dikatakan Bung Pius ya, kalau sekarang itu bukunya Pramudia Anantatur kita bisa temukan di toko buku Gramedia atau dimanapun ya. Saya masih ingat tahun 97-96 itu bawa bukunya Pram itu kayak bawa ganja aja. Karena itu adalah sesuatu yang terlarang gitu dan bisa membawa kita ke penjara kan gitu. Jadi saya nggak ngerti, mungkin mahasiswa sekarang bisa relate nggak membawa buku itu sesuatu yang menakutkan, tapi kita kepo ya, kita kepingin tahu. Nah sekarang mungkin anak sekarang suruh baca buku, aku lebih baik di penjara kalau suruh baca buku kan gitu kira-kira. Juga yang mungkin yang saya harus katakan yang lain adalah bagaimana Aldera ini selain dijumpai juga di fenomenanya di berbagai daerah ya, artinya gerakan pemuda itu kan nggak hanya di Jakarta. Dalam buku itu yang menarik dan penting juga untuk direnungkan kembali adalah estafet movement gerakan mahasiswa itu. Karena Aldera sebagai 9399 lah kalau kita bicara kurun waktunya, itu nggak bisa lepas dari gerakan mahasiswa 80-an. Yang tadi dikatakan misalnya salah satu contohnya akhir 80-an ada teman-teman UGM, Bonarti Gornai Pos-Pos, yang hanya karena diskusi buku di Balairung UGM, kemudian dikriminalisasi dan penjara 8 tahun. Ya itu mungkin kalau kita dengar hari ini itu nggak masuk akal ya, membaca buku, mendiskusikan buku dan itu mengirimkan kita ke penjara. Dan gerakan 80-an juga sama estafet dengan 70-an malari dan sebagainya yang juga disinggung di sana. Estafet ini penting ya, karena kalau kita memahami reformasi bukan hanya kemudian karena mahasiswa tahun itu saja ya. Banyak juga sejak tahun 90-an awal ya, dan memang gerakan mahasiswa itu kan atau kaum muda terutama, kalau salah satu elemen utamanya adalah student, dia terbatasi oleh kurun waktu tertentu. Kalau lancar studi ya, Bung Pius aja yang kalibernya di penjara dan disiksa aja studinya selesai. Apalagi saya yang lebih banyak dulu di majalah, di student magazine. Tapi kalau mahasiswa memang nature-nya dia ada kurun waktu tertentu yang membatasi. Dan itu mau tidak mau itu adalah suatu estafet. Saya sendiri memulai kuliah studi itu tahun 93 di masa mahasiswa, kemudian di majalah mahasiswa 98 ketika penurunan Soeharto, berhentinya Soeharto itu saya sudah posisi sarjana hukum saat itu. Ya nggak masalah. Setelah itu juga berhentinya Soeharto bukan bukan tujuan, karena itu sebagai pembuka aja untuk legal reform seperti constitutional reform, pembaharuan undang-undang dasar. Ya, bukan itu endingnya. Terus terang waktu Soeharto berhenti, dia membacakan saya menyatakan berhenti, saya itu nggak gembira ya. Saya masih ingat teman-teman kos saya di Semampir tuh lompat-lompat gembira dan sebagainya. Kemudian keliling kota Purwokerto, saya nggak happy karena Orde Baru itu bukan Soeharto, mesinnya terus berjalan. Gitu. Nah ini
hal itu ya. Dan itu yang saya lihat juga di dalam Aldera ini berusaha bagaimana Aldera itu tidak berhenti di turunnya Soeharto. Walaupun mungkin mengalami kegagalan dan sebagainya. Atau tidak selalu mulus lah. Hal lain mungkin yang mau saya sampaikan, apa ya, lupa saya. Itu aja dulu deh, nanti saya mau lagi kalau apa. Iya, saya tertarik dengan tadi itu yang disampaikan Pak Manunggal bahwa gerakan reformasi itu adalah sebuah estafet gerakan ya, movement gitu. Oke, mumpung saya masih ingat Mumpung ingat gini ya, ya, terpancing. sebagai closingnya saya gini. Sebenarnya saya bikin PPT tapi karena saya susah lihat jadi gini. Aldera ini setan atau pahlawan gitu. Itu pertanyaan saya sebenarnya. Karena gini, Pak Pius yang duduk yang di depan saya, Bung Pius ya, anggota 6 BPK, DPR dan sebagainya, dulu pernah jadi setan. Iya kan Pak? Setan Orde Baru, dia musuh negara gitu. Orang-orang kayak saya, Pak Pius, sebagian dari kami itu dulu masa depan suram karena ada kemungkinan untuk di blacklist saat itu ya, entah benar entah tidak, tapi saya masih ingat sebagai pemimpin redaksi ya, Bung Pius, anggota mahasiswa junior saya di majalah itu mengundurkan diri karena disuruh bapaknya untuk mundur gitu. Nanti kamu bisa di blacklist bla 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 lah gitu, susah kerja. Kalau turun ke jalan hati-hati jangan sampai ke foto Ya gitu. seperti itulah. Dan itu mungkin membedakan dengan demonstrasi hari ini, kalau habis demonstrasi pulang bisa Instagram dan sebagainya gitu kan. Kalau zaman dulu memang benar-benar pilihan, orang tua juga resah, ibu saya juga resah juga gitu, walaupun tidak sampai menteror saya untuk berhenti gitu. Dan walaupun saya juga, sekali lagi saya bukan kaliber Pak Pius ya. Dan saya senang hari ini bisa bertemu beliau karena you inspired many students juga di sini gitu. Saya mesti Ikonik banget ya. ya, jadi sebelum kasus penculikan itu saya udah karena saya baca forum keadilan, Tempo Grata, saya kan baca Pijar dan sebagainya, itu artinya saya ada teman nun jauh di sana gitu loh untuk gerakan pembebasan. Nah ini Aldera setan atau pahlawan, dulu menjadi setan, hari ini we glorify, artinya kita muji. Setiap zaman juga begitu. Soekarno juga dulu adalah dia mengancam pemerintahan Hindia Belanda dan dia dipenjara dan seterusnya, and then became hero. Pemuda yang terus dalam peristiwa Rengas Dengklok, orang anak-anak kiri itu juga menjadi saat itu juga ditolak oleh golongan tua, tapi dalam buku sejarah sekarang menjadi hero walaupun nama mereka disamarkan kalau kelompok pemuda. Dan kalau kita bicara reformasi di buku-buku SD dan sebagainya, mereka jadi pahlawan. Hari ini secara umum mereka jadi pahlawan. Tapi di masa lalu ya kita itu organisasi tanpa bentuk, PKI gaya baru, kiri dan seterusnya, ya, yang setan gundul dan sebagainya. Nah, closing saya adalah bagaimana kita melihat student movement hari ini. Apakah kita akan melihat student movement hari ini juga dengan pandangan seperti establishment pada masa lalu gitu. Untuk kembali juga menjadi membahayakan negara, itu sukanya rusuh dan sebagainya. Atau kita bisa menempatkan mungkin ya pengalaman sejarah untuk melihat bahwa kaum muda ini they want to contribute something untuk negeri ini gitu. Jadi apresiasinya bisa lain, sehingga biarlah youth movement atau students atau apapun, kalau kaum muda itu ketika bergerak dia memang pahlawan gitu loh, dan kalau berhasil juga menjadi pahlawan. Tidak perlu harus jadi setan dulu di mata establishment atau kekuasaan hari ini. Itu saya kira Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Manunggal. Aplaus dulu untuk ulasannya yang singkat, padat ya. Dan tadi saya tetap pegangkan kata kunci bahwa gerakan mahasiswa itu adalah harus menjadi sebuah gerakan yang berkesinambungan, estafet ya, dari waktu ke waktu. Jadi karena tidak mungkin apa yang dicapai pada waktu itu juga runtuhnya rezim Orde Baru itu hanya karena angkatan 98 aja, tapi pasti ada gerakan yang mendahuluinya. Bahkan kalau tadi, dan ada juga di dalam buku Aldera disebutkan bahwa salah satu yang menjadi, kalau bisa disebut sebagai kelemahan gerakan atau reformasi 98 adalah ketika
tujuannya yang kurang jelas gitu ya, habis ini tuh apa gitu, itu ada di dalam bukunya Aldera. Dan kalau tadi disampaikan oleh Pak Manunggal bahwa turunnya atau lengsernya Soeharto itu bukan tujuan seharusnya, tapi itu adalah awal bagi gerakan selanjutnya. Dan dengan apa yang dilakukan Aldera hari ini berusaha untuk kembali ya tongkat estafet itu apakah akan dilanjutkan nih oleh mahasiswa generasi muda sekarang ya, ini adalah sebuah tantangan gitu ya, tanpa harus jadi setan dulu gitu ya untuk bisa menjadi pahlawan gitu. Nanti itu adalah sebuah bahan diskusi yang nanti bisa kita lebih perdalam lagi bersama teman-teman mahasiswa khususnya. Ini adalah sebuah tantangan yang diberikan oleh Pak Pius beserta Aldera gitu ya. Apakah estafetnya hanya akan berhenti sampai di sini atau akan diteruskan lagi. Dan kita akan langsung saja mendengarkan ulasan dari Bu Sofa ya, seperti apa, bagaimana. Saya juga ada yang menarik juga nih barangkali nanti Bu Sofa, karena Bu Sofa selain di ilmu politik juga beliau adalah aktivis gender. Ada yang menarik tadi dari pernyataan Pak Manunggal bahwa ketika menjadi aktivis mahasiswa itu yang pertama adalah orang tua, itu biasanya sulit memberikan izin gitu ya. Tapi Pak Pius menuliskan di dalam bukunya bahwa salah satu kalau menurut saya tokoh yang cukup berperan adalah sosok ibu ya Pak Pius ya. Ketika dibebaskan dari penjara, wah ini karena ada yang doa, ada yang mendoakan yang luar biasa. Ketika kemudian ini harus bungkam ataukah harus diungkap, ada dukungan dari ibu yang juga luar biasa untuk Pak Pius. Nah, Bu Sofa mungkin barangkali juga nanti akan bisa menyinggung selain apa yang ada nanti hasil pembacaan Bu Sofa terhadap buku itu, tapi juga memberikan motivasi nih kepada adik-adik mahasiswa bagaimana ketika berhadapan antara harapan orang tua dengan idealisme kita untuk terus bergerak. Silahkan Bu Sofa. Oke, terima kasih. Sebenarnya ketika saya ditugaskan membaca buku ini itu penglihatan saya pertama itu langsung ke Aldera, iya gitu ya. Cuma begitu saya melihat tahunnya gitu ya, saya pengen bertanya dulu malahan ke Bang Pius, kenapa Bang Pius kok baru tahun 2022 diterbitkan gitu. Barangkali ada, saya nggak tahu ini yang nggak saya bisa ungkap di buku ini karena itu belum tergambar sebenarnya. Karena reformasi sudah 25 tahun berjalan dan 25 tahun kemudian gagasan menampilkan Aldera secara utuh dalam buku ini dikeluarkan gitu. Ini yang belum saya ketemu apa sebenarnya yang menjadi tujuan penerbitan ini. Tapi satu hal yang kemudian saya bisa temukan adalah buku ini bukan dibuka dengan bagaimana Aldera lahir, bukan. Tapi pembukaannya adalah Pius menolak bungkam. Itu sangat menarik bagi saya untuk membuka sebuah buku yang mana poin tertingginya atau narasi utamanya itu ditampilkan di bagian depan, begitu. Artinya saya kemudian bayangkan ini barangkali ya sebenarnya yang ingin keluaskan kepada beliau untuk kemudian mahasiswa berani berbicara. Jujur Bang Pius dan Pak Rektor, saya mau mengatakan kalau saya di kelas ngajarin tentang reformasi 98, itu anak-anak seperti enggak ngeh gitu. Ya apa enggak coba? Seperti enggak paham suatu masa yang memang dia belum lahir gitu. Tapi saya ketika gerakan 30 September 65, saya juga belum lahir. Tapi ingatan kita terhadap gerakan itu sangat kuat gitu ya. Bahkan hari ini ingatan tentang stigma terhadap Partai Komunis masih melekat di hati kita masing-masing. Tapi mahasiswa, mohon maaf kalau saya sampaikan kalau ini pengalaman saya di kelas ya. Mengapa kalau kita bicara reformasi 98 kelihatannya kok enggak tahu. Itu apa generasi Z begitu ya. Nah begitu saya baca Aldera, good begitu ya, sangat bagus. Karena begitu saya buka, saya baca, saya paksa saya baca dalam waktu berapa hari sampai selesai. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu untuk Aldera dan Bang Pius. Isinya seperti orang bertutur ya. Seperti orang menyampaikan bercerita langsung, tentu saja karena informannya adalah orang-orang yang lahir dan mengembangkan gerakan reformasi bukan hanya sesaat. Ini poin penting ya, tolong dicatat ya untuk semuanya.
Aldera bukan hanya menjelang 98, tapi dia tumbuh ketika gerakan kampus, tadi sudah disinggung Mas Manunggal, begitu lama terbungkam sejak sejak kebijakan normalisasi kampus, sejak gerakan Malari tahun 70-an oleh Presiden Soeharto. Dan inisiasi 90-an itu kemudian lahir dan Aldera membangun itu bersama generasi kelompok mahasiswa yang lain semacam semit begitu. Saya kayak ngomong semit ingat Sardioko, Mas Pius barangkali ingat itu teman saya seangkatan, dia juga aktivis PRD dulu dan mungkin ini pembanding ya dari diskusi Aldera dan Smith begitu. Nah, artinya rekan-rekan mahasiswa silahkan dibaca buku ini dari awal hingga akhir, bagaimana kemudian ide utamanya ada di depan. Tapi ada satu yang menarik juga, ketika beliau dengan luar biasa menyampaikan, beliaulah yang narasi utama dan diakui oleh teman-temannya kalau enggak ada Pius, seperti enggak ada kepalanya Aldera ini gitu. Ketika beliau masuk ditangkap di Cijantung, kemudian ke Belanda, itu seperti enggak punya kepala sama sekali. Dan diakui di terakhir, saya kayaknya begitu banyak ide gitu ya, sangat menarik buku ini karena saksi-saksi langsung dalam buku ini sangat luar biasa. Yang pertama, saya mau menyampaikan kekuatan buku ini adalah cerita yang bertutur dari orangnya langsung dan informannya semuanya ada di situ. Ya, antara lain si penulisnya dan beberapa saksi hidup yang ada di situ. Terus kemudian dengan itu datanya menjadi utuh dan terima kasih Bu Mita tadi sudah menyampaikan aktivis-aktivis perempuan semua juga ditampilkan di situ. Lengkap karena sejarah itu bukan hanya milik laki-laki, sejarah juga milik perempuan. Tidak selamanya history itu harus history, tapi kelak mungkin akan menjadi her story. Begitu ya kira-kira. Itu kekuatan yang kedua. Terus yang ketiga, terima kasih sudah menghadirkan ini untuk mahasiswa generasi Z yang barangkali ingatan publik terhadap hal itu sama sekali hilang. Saya boleh bilang sama sekali karena ini pengalaman saya di kelas ketika saya mengajarkan itu kelihatan tidak ada nggak ada kurang begitu kalau boleh saya bilang tidak ada. Dan nanti dibaca lagi oleh mahasiswa yang paling menarik yang paling bagian terakhir ya. Ketika Aldera sudah mulai tumbuh, Aldera berperan mengembangkan jejaring antara front-front mahasiswa yang lain, kemudian mengawal reformasi, dan yang paling utama adalah setelah reformasi ini loh, yang tadi Mas Manunggal menyampaikan ini gerakan mahasiswa ini harus kemana? Katanya Aldera itu ditumbuh kembangkan, reformasi itu arahnya memang enggak jelas, begitu Pak Harto jatuh, kita ini mau ngapain gitu, Habibie sebagai ketua enggak mau gitu kan, harusnya ada komite transisi, terjadi lagi tradisi Semanggi 1, Semanggi 2 dan sebagainya sehingga kemudian pelan-pelan reformasi lebih tertata. Lah itu adalah pengalaman yang memang kita semua harus ya sedikit teorikan itu teorinya civilization demokrasi ya, menuju demokrasi terbaik itu karena kita proses belajar dari waktu ke waktu. Tapi itulah ya, dan saya berharap selain mahasiswa ngerti perjalanan gerakan mahasiswa, ini juga sangat penting untuk mahasiswa menjaga keutuhan gerakan dan tidak gampang untuk kemudian tercerai antara kepentingan yang bisa pragmatis 1, 2, 3 hal tapi tidak memiliki tujuan untuk negara dan bangsa ini. Terakhir saya ingin menekankan sebuah kejujuran yang luar biasa yang disampaikan oleh Bang Pius di Aldera adalah ketika beliau memutuskan bergabung dengan PAN gitu ya. Ketika Aldera gagal menjadi partai politik, tapi beliau berjuang dan itu relatif tidak diikuti oleh anggota-anggota Aldera yang lain. Dan setelah itu beliau bergabung dengan PDIP dan yang terakhir dengan Gerindra. Ditulis secara jelas di bagian depan, diakui, dianggap publik beliau sleep with the enemy gitu, tapi biar beliau menjelaskan ya. Tapi menurut saya itu sebuah kejujuran yang luar biasa. Jadi narasi yang dibangun betul-betul imbang gitu ya. Sebagai ada anti klimak ketika tumbuh naik, kemudian begini sampai kemudian Aldera dinyatakan bubar melalui Kongres Tasikmalaya.
Tapi hari ini ide-ide ini dihadirkan kembali, semoga memberi semangat yang luar biasa kepada gerakan mahasiswa hari ini. Demikian kira-kira Bu Mita yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih dan aplaus untuk Bu Sofa ya. Wah, ini memperlihatkan bahwa seperti tadi perempuan juga sangat powerful nih, bersemangat. Dan saya sepakat dengan Bu Sofa bahwa buku ini, buku Aldera ini adalah buku sejarah yang tidak seperti buku sejarah gitu. Malah saya baca ini seperti membaca novel. Seperti membaca novel karena langsung diajak tadi pada klimaksnya yang kemudian kita merasa penasaran. Kenapa sih Pak Pius ini menolak bungkam? Apa yang terjadi kemudian? Kemudian ketika dibuka halaman demi halaman, kita seperti dibawa gitu. Makanya kalau tadi saya mengibaratkan seperti dibawa oleh mesin waktu gitu ya, menuju ke masa-masa perjuangan pada saat itu. Jadi buat teman-teman nih, mumpung tadi dikatakan oleh Pak Manunggal ya, kalau zaman dulu kita membawa buku, itu bisa berakibat di penjara gitu ya sebagian, apalagi di eranya Pak Pius tuh tadi ada disebutkan. Karena membaca buku kita bisa dipenjara gitu. Tapi sekarang jangan sampai lebih baik dipenjara daripada disuruh baca buku kan. Nah itu saya kira tidak akan terjadi gitu ya kalau misalnya kita membaca buku ini. Malah tadi disuruh coba angkat siapa yang udah punya bukunya. Nah semuanya nanti posting di Instagram aman, gak akan ada yang dipenjara. Apalagi kalau dipelajari dan dibaca ya akan banyak sekali pencerahan ya, kita akan ditunjukkan apa yang terjadi pada fase yang sangat monumental itu di tahun 98. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit. Jadi ini para narasumber ini sangat tepat waktu ya. Tadi saya bilang 45 menit dan beliau memanfaatkannya dengan sangat luar biasa ya, hanya 20 menit untuk berdua dan kita punya waktu sampai pukul 16.30. Oleh karena itu kita langsung saja buka sesi pertanyaan ya biar namanya diskusi dan bedah buku ini bisa kita terima gitu ya, karena kalau hanya satu arah berarti bukan diskusi. Saya kira saya hanya akan membuka satu termin saja karena saya yakin ketika satu pertanyaan itu akan bisa mendatangkan diskusi yang panjang. Oleh karena itu satu sesi ini akan saya buka untuk 4 penanya kurang lebih dengan waktu 20 menit, nanti mudah-mudahan bisa terpenuhi masing-masing 5 menit untuk jawabannya. Karena ingat ya, mulai boleh telat, selesai nggak boleh telat gitu. Dari belakang tengah, ya tadi sudah ada perempuan, ya Mbak yang pakai kacamata, kemudian yang belakang masnya ya, mendingan maju aja biar yang memberikan mic juga mudah dan teman-teman bisa terlihat. Karena tadi ya dikatakan oleh Bu Sofa, kenapa chapter pertama dari buku ini justru mengangkat Pak Pius ini menolak bungkam. Karena ya kita ingin mendengar juga gitu ya bahwa suara mahasiswa juga harus didengar nih. Silahkan ke depan dulu 2 orang tadi, kemudian dari sisi sayap sebelah kanan, pinggir barangkali ada, depan. 1 masnya, kemudian sana ya Mbak yang pakai jilbab hitam. Ya betul, nah kita udah dapat 4 penanya, langsung pada pertanyaannya saja biar nanti kita punya waktu untuk mendengarkan diskusinya lebih panjang. Silakan perkenalkan dulu nama, fakultas ya, jurusan apa dan pertanyaannya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Alfrilia Yolanda, saya dari Fakultas Hukum. Untuk pertanyaannya, sebelumnya saya ingin bertanya apakah pertanyaan ini dapat diajukan kepada Bapak Pius atau kepada narasumber saja? Silahkan diajukan saja pertanyaannya, nanti bisa dimungkinkan bahwa yang memberikan jawaban Pak Pius berkenan gitu. Ya silakan Mbak. Baik, terima kasih. Saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Pertama, saya mau bertanya kepada Bapak Pius, setelah yang Bapak Pius perjuangkan dan
Sebenarnya apakah hal tersebut sebanding dengan semua yang Bapak telah lakukan? Seperti yang kita lihat ada aksi Kamisan berpuluh-puluh tahun, ataupun perjuangan kasus Munir yang ternyata tidak terselesaikan dan sudah terlanjur daluarsa di tahun lalu. Sebenarnya menurut Bapak sendiri, perjuangan Bapak hingga saat ini, apakah memang sudah terbayarkan oleh negara? Pertanyaan selanjutnya untuk narasumber, jika memang mahasiswa dituntut untuk melanjutkan perlawanan, apakah demonstrasi seperti yang Bapak Pius lakukan di tahun 98 silam akan relevan dilakukan pada generasi saat ini? Karena jika kita lihat melalui demonstrasi saat ini pun masih dapat ditunggangi oleh partai-partai politik. Cukup, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Aprilia. Yolanda, 2 pertanyaan. Lanjut langsung kepada penanya kedua. Baik, tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih kesempatannya. Saya Muhammad Faisal Fakih, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2021. Saya mau bertanya, monggo silakan nanti yang menjawab baik narasumber Pak Manunggal maupun Bu Sofa ataupun Pak Apius. Sebelumnya saya mau merefleksikan bahwa pergerakan sekarang dinilai seakan-akan sia-sia dan dilihat sebelah mata oleh birokrasi. Saya beberapa kali mengikuti aksi demonstrasi baik yang di sini maupun di beberapa daerah yang dimana memperjuangkan hak-hak rakyat, hak-hak mahasiswa juga seakan-akan itu tidak ada artinya karena sekarang birokrasi lebih kepada wakil partai daripada wakil rakyat seperti itu. Nah, jika direfleksikan dengan buku Aldera ini, apakah poin-poin perjuangan dan pergerakan mahasiswa untuk tahun 98 masih sesuai atau relevan dengan tahun 2023 ini? Yang dimana notabene sekarang ada sosial media dan lain sebagainya yang sekiranya itu bisa lebih menyentuh seperti Gubernur Lampung waktu itu. Nah, apakah poin-poin selain daripada pergerakan itu yang sekiranya bisa kita bawa dalam era reformasi terutama di era digital 2023 untuk terus memperjuangkan hak rakyat, hak mahasiswa, hak masyarakat tertindas dan hidup mahasiswa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Faisal Fakih dari FEB. Silakan penanya, 2 penanya berikutnya juga langsung maju saja ke depan Mbak dan Mas. Ya. Ke jalur tengah itu, mic-nya udah di tengah. Baik, langsung saja Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deris dari Fakultas Hukum. Tadi di buku Alderanya yang ditulis oleh yang di dalamnya itu terdapat nama Bung Pius dan kawan-kawan. Ada ungkapan yang mungkin ungkapan klasik untuk terutama teman-teman hukum yang diungkapkan oleh Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Tapi yang menjadi menarik adalah kita sepakat hal itu bahwa demokrasi masa jabatan apapun itu, masa jabatan suatu jabatan harus dibatasi. Tapi yang jadi menarik adalah ada beberapa aktivis yang mungkin aktif pada waktu sebelum atau setelah reformasi yang malah seakan-akan mengkhianati narasi pembatasan kekuasaan itu. Bahkan ada beberapa politisi yang aktivis juga yang malah mendukung apa yang tadi ditampilkan di awal oleh Pak Pius, perpanjangan masa periode itu. Nah, mungkin itu juga menyinggung tadi ungkapannya Pak Manunggal terkait dengan bagaimana movement dari mahasiswa sekarang, karena mungkin ada beberapa teman yang bingung terkait dengan bagaimana kita harus menyikapi situasi ini. Karena dari aktivis sebelumnya yang mungkin ya aktif dalam pergerakan itu seolah-olah merubah stance-nya, seakan-akan mereka mengkhianati apa yang mereka bicarakan dan perjuangkan dulu dengan misalkan mendukung hal seperti perpanjangan periode jabatan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi itu. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya sederhana, bagaimana sebenarnya kita sebagai mahasiswa harus menyikapi ini semua, bagaimana caranya kita bisa mengukur dan memposisikan diri sehingga apa yang teman-teman perjuangkan sekarang dalam kerangka demokrasi itu tetap berada dalam koridor yang semestinya. Terima kasih Bu.
Iya, terima kasih Mas Deris. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Rizky Anissa dari Fakultas Pertanian. Di sini saya ingin bertanya, sebenarnya ini saya lihat di lingkungan saya saja itu kayak kalau misalnya saya bahas tentang demo-demo mahasiswa jadi masyarakat itu mereka bilangnya mahasiswa itu kok demo-demo cuman pada ribut aja nggak tahu topiknya gitu. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu narasumber dan juga Pak Pius itu pandangan itu bagaimana gitu, dan gimana kita sebagai mahasiswa yang ingin ikut aktif, ingin ikut berdemokrasi, tapi kita mendengar hal tersebut gitu. Sama yang kedua, saya ingin bertanya apa pendapat Bapak dan Ibu tentang mahasiswa yang sekarang itu kayaknya banyak yang apatis gitu. Saya nggak tahu di mahasiswa lain, tapi di lingkungan saya banyak mahasiswa yang apatis gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Salsa. Ya, ini sudah ada 4 penanya dan sebelum saya berikan kepada narasumber baik di sini maupun Pak Pius di sana, kita berikan dulu aplaus untuk keempat penanya. Dan sebenarnya di sini juga ada Pak Wakil Bupati, ada Pak Rektor, ada para Wakil Rektor gitu ya. Sebenarnya nanti kalau berkenan untuk juga berpendapat terkait pertanyaan-pertanyaan mahasiswa tadi, beberapa diantaranya mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu bagaimana seharusnya mahasiswa menyikapi sekarang sementara masyarakat, birokrat, kadang-kadang masih menganggap sebelah mata katanya kan apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebelum ke para narasumber, mungkin Pak Pius berkenan lebih dahulu untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan mahasiswa atau mau belakangan Pak? Belakangan aja. Oh belakangan saja, iya baik. Pertanyaan kepada Pak Manungga dan Bu Sofa, saya kira tadi mungkin mudah-mudahan sempat dicatat ya. Yang pertama dari Mbak Aprilia Yolanda dari Fakultas Hukum. Mahasiswa dituntut untuk melanjutkan ya demokrasi, tapi apakah masih relevan jika saat ini metode yang mungkin dilakukan itu terus dilakukan, padahal sekarang mungkin kan eranya sudah berbeda. Nanti saya kira untuk pertanyaan kepada Pak Pius, apa yang diperjuangkan oleh Pak Pius apakah seimbang dengan yang diperoleh gitu ya sekarang ini. Mau satu dulu atau langsung saja? Saya kira bisa di satu-satu. Jadi satu untuk beberapa pertanyaan yang sama ya. Jadi untuk pertanyaan seperti tadi apa yang perlu dilakukan dan apakah masih relevan, bagaimana mahasiswa menyikapi, saya kira itu yang cukup ditanyakan oleh beberapa mahasiswa dengan kalimat yang senada saya kira. Boleh silahkan Bu Sofa dulu. Terima kasih Bu Mita. Barangkali saya menjawabnya jadi satu karena kelihatannya alur pertanyaannya sebenarnya ujungnya ke arah gerakan mahasiswa. Dan karena diskusi ini adalah diskusi bedah buku, jadi kita kembalikan jawabannya adalah pembelajaran terbaik apa yang mahasiswa bisa peroleh dari buku ini gitu ya. Kalau misalnya di narasi buku ini kan disampaikan Aldera itu 90-an mendobrak gitu, perubahan dari gerakan moral menjadi gerakan massa, gerakan politik begitu. Artinya ada sesuatu yang kemudian memang itu menjadi pilihan yang terakhir gitu. Padahal kan itu sudah berlangsung lama ketika Orde Baru berlangsung sangat kuat, yaitu sejak sekitar 70-an lah ya, peristiwa Malari dan sebagainya. Tapi itu bisa dilakukan gitu. Jadi ada transformasi gerakan dari moral ke gerakan massa. Pilihan Aldera dan Smith untuk menjadi gerakan massa adalah pembelajaran yang terbaik bagi mahasiswa hari ini gitu. Anda bisa bayangkan kalau tahun 90-an itu komunikasi mahasiswa Indonesia itu pakai apa ya kira-kira ya? Telepon nggak mungkin semua ya. Belum ada. Pakai apa ya Bu Mita ya? Tapi bisa itu membangun solidaritas mahasiswa se-Indonesia. Pers mahasiswa. Pers mahasiswa. Oke, tabloid mahasiswa ya yang menjadi ruang-ruang untuk pencerahan ke khalayak yang lebih luas. Dan hari ini media sosial itu luar biasa menghubungkan satu sama yang lain. Yang bukan mahasiswa aja bisa jadi pahlawan kok. Mahasiswa adalah salah satu kekuatan politik Indonesia. Teruslah berjuang karena jumlah Anda itu luar biasa. Saya yakin kalau mahasiswa bergerak, pasti Indonesia akan berubah gitu. Tentang model, itu kayaknya
Pak Manunggal yang cocok kalau dilihat tampangnya ya Pak Manunggal ya. Ini cocok kalau dia mengkonstruksikan Model gerakan gerakan, mahasiswa yang iya. pas. Gitu. Saya hanya memberi pelajaran gini saja. Ambillah pelajaran terbaik dari apa yang disampaikan Aldera di buku ini gitu. Masa itu Orde Baru sangat kuat gitu. Pertama, ya tahun 90-an sama sekali belum goyah. Walaupun di menjelang 95 itu para elit militer sudah mulai karena karena krisis moneter di Asia. Yang kedua, media hari ini sangat luar biasa menghubungkan satu sama lain untuk membangun kekuatan. Tapi pertanyaannya partai, lah memang dulu nggak ada partai, sama Orde Baru itu malah mengontrol 3 partai dengan luar biasa. Hari ini Anda punya ruang yang bebas untuk menyuarakan aspirasi dan itu bisa muncul menjadi satu kekuatan. Memang betul ya, tantangannya adalah keutuhan itu yang sangat ini enggak disabotase ya mic saya enggak ya. Oke. Menjadi sangat riskan gitu untuk menjadi pecah gitu. Dan bagaimana Pius membangun militansi di Aldera tentu perlu Anda baca. Beliau ada chapter khusus tentang mendisiplinkan Aldera. Itu jadi ternyata disiplinnya itu dimulai dari bangun tidur ya Bapak ya. Mandi, bersih gitu. Dan disiplin waktu dan sebagainya. Itu awal dari membangun militansi. Saya pikir pembelajaran-pembelajaran yang terbaik di buku ini perlu Anda baca semua dan bangkitlah aura itu untuk hari ini. Lah untuk model gerakannya Pak Manunggal pasti lebih tepat. Monggo Pak Manunggal. Silahkan, langsung saja. Makasih ya. Jadi pertanyaan tadi ada yang pertama kayaknya berbau what should we do gitu ya. Apa yang mesti kita lakukan? Wah, saya sebenarnya tidak dalam posisi mesti talk this way, walk this way. Kayaknya orang tua megaloman nanti jadinya ya. Tapi mungkin begini ya, secara tradisional mahasiswa itu punya peran sebagai pressure group. Dia menjadi kelompok penekan begitu, menekan kebijakan. Karena begini, kalau dari kacamata hukum ketatanegaraan, pengawas pemerintah itu adalah DPR, kita tahu semua ya. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat mengawasi pemerintah. Tapi di penting demokrasi yang mendalam itu tidak bisa hanya mengandalkan lembaga perwakilan representative body. Apalagi kalau kita melihat Indonesia hari ini kan yang di parlemen itu dengan yang di eksekutif relatif sama gitu. Partai pendukung pemerintahnya sangat dominan sehingga yang membahayakan adalah tidak ada kritik. Tidak ada kritik memang ayem, tenang, mungkin damai in quotation, tapi sangat membahayakan bahwa kebijakan itu tidak terawasi dengan baik. Tidak ada yang criticizing. Nah ini yang sebetulnya not really good, yang harus disadari ya. Kebanyakan orang ini kan adem, tenang dan sebagainya, padahal itu sebenarnya tidak baik. Nah mahasiswa itu mesti mampu menjadi pressure group di situ untuk mendorong kebijakan, mengkritisi kebijakan. Syaratnya adalah ya mahasiswa mampu membebaskan dirinya sendiri. Karena sebagai kelompok yang di higher education, pendidikan tinggi itu kan dia lebih cerdas dari rata-rata ekspektasinya lebih cerdas daripada di lingkungannya. Jadi mesti diingat kutukan sejarah kaum muda itu, kaum menengah adalah untuk menjadi mendorong keperubahan gitu. Kalau Marx itu kan dia salah satu kritik terhadap Marx kan dia tidak melihat middle class gitu kan. Ini hanya upper class and lower class kan begitu. Itu pertama. Yang kedua adalah gerakan penyadaran, setidaknya membebaskan diri sendiri gitu. Demonstrasi tadi ada pertanyaan, demonstrasi masih relevan enggak? Demonstrasi itu kan demonstrate. Demonstrate itu menunjukkan, demonstrating what? Menunjukkan your voice. Menunjukkan your opinion yang might be different, yang mungkin berbeda dari state. Tentu saja based on knowledge, based on disiplin kita sebagai kelompok terdidik ya, yang relatively masih kalau sebenarnya itu independen dari kekuasaan begitu. Jadi membentuk opini publik untuk menjadi tawaran lain daripada
mungkin yang DPR yang tidak lagi bersuara, media yang banyak menjadi partisan dengan political party gitu. Maka kemana lagi ya? Mahasiswa menjadi diharapkan mampu menjadi penyuara itu, diharapkan mampu untuk menjadi menawarkan atau setidaknya membuka cakrawala pikir orang gitu. Membuka wacana publik bahwa tidak selalu harus A ya, ada juga yang B gitu. Itu yang menurut saya masih relevan. Masih relevan saja sampai hari ini. Mungkin ada pertanyaan lain? Aku lupa. Baik, ya. Itu sebenarnya jawaban untuk satu poin itu tadi udah mewakili 3 pertanyaan tentang bagaimana mahasiswa harus menyikapi, apakah masih relevan. Sebenarnya sebagaimana tadi dikatakan oleh Bu Sofa ya, turun ke jalan itu gitu bukan satu-satunya cara. Bahkan di dalam buku ini pun disebutkan tadi dan juga dipaparkan oleh Pak Pius, ada tahapan untuk sampai ke sana gitu ya. Jadi kalau adik-adik merasa oh sekarang nih TikTok aja udah lebih mantep gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting kan intens gitu ya. Kemudian apa yang mengganggu, apa yang mengganjal, apa yang menurut kita baik itu harus disuarakan apapun bentuknya. Dan kemarin kan sudah kelihatan tuh ya ketika pada akhirnya jalan-jalan rusak di Lampung bisa diperbaiki gitu. Itu juga saya kira bagian dari bentuk bahwa yang penting adalah kita menyuarakan apa yang bisa baik gitu ya untuk kemajuan ke depan. Ada pertanyaan yang tadi berbeda dengan yang barusan sudah kita diskusikan. Nanti kalau ada yang kurang dari yang barukan bisa ditambahkan. Yaitu pertanyaan dari Mas Deris tadi ya. Bagaimana tanggapan tentang aktivis yang tampak seolah-olah mengkhianati apa yang dulu diperjuangkan. Ketika dulu ditentang kok sekarang misalnya berbalik. Dulu meruntuhkan rezim, sekarang membela rezim perpanjangan. Saya kira itu akan menjadi juga jembatan untuk kita menuju ke Pak Pius, tapi sebelumnya Bu Sofa dan Pak Manunggal barangkali mau berkomentar dulu tentang dalam tanda kutip pengkhianatan yang disebut oleh Mas Deris tadi. Silahkan. Pak Manunggal. Oke, saya dulu aja. Jadi ya itulah kaum muda emang dikutuk untuk melawan ya. Kalau sudah masuk dia jadi tua ya itulah orang tua kan gitu. Jadi saatnya berganti juga untuk criticizing. Memang ada juga yang kemudian dari aktivis atau former aktivis masuk ke dalam sistem untuk keep on struggling juga banyak ya. Saya kira itulah yang kemudian justru generasi muda inilah yang memang diminta sejarah untuk selalu menjadi bagian dari opposite untuk mengkritisi. Tapi satu hal yang lain yang mungkin saya nggak ngerti nyambung atau tidak, yang menjadi pelajaran dari buku ini saya kira adalah bagaimana Aldera itu ketika kayak katakanlah tanpa Bung Pius itu dalam bahasa Belandanya kip sonder kop. Kip sonder kip itu adalah ayam, sonder itu tidak, kop itu kepala ayam tanpa kepala. Sebenarnya kalau dalam bahasa Belandanya itu tolol. Tapi kalau kip sonder kop itu kalau dalam buku ini saya maknanya kayak lebih kepada enggak jadi gimana nih gitu loh. Nah ini yang saya kira menjadi pelajaran penting sekali untuk student atau di gerakan kaum muda. Ini membenarkan tesis Weber bahwa setiap organisasi ada elitnya. Dan Bung Pius ini mungkin juga elitnya Aldera gitu loh. Mungkin itu tidak terhindarkan, setiap organisasi ada elit ya. Di RT aja pasti ada pengurus RT-nya, di kelompok ini akhirnya toh ada yang jadi bendahara dan sekretarisnya dan seterusnya itu. Cuma ini yang menjadi kritik misalnya kalau kita mengkritik partai hari ini, politik Indonesia hari ini lebih kepada ketokohan misalnya ya. Ibu ini, bapak ini, keturunan ini, kiai ini dan seterusnya. Kita nggak bisa lepas dari itu. Dan kita menginginkan bagaimana politik Indonesia itu lebih rasional yang berbasis pada program gitu. Nah Aldera ini kalau bisa mari kita cari minusnya lah ya untuk bisa kita pelajari hari ini adalah kepemimpinan itu bagus ya seperti tadi disampaikan refleksi dari Ibu Sofa yang juga dari buku itu. Tapi harus juga kita selalu berpijak bahwa program atau visi itu yang leading gitu loh. Jadi siapapun yang ada di situ struggle perjuangan itu tetap continue gitu. Bukan kemudian gimana nih gitu. Enggak ada ini, enggak ada itu gitu. Enggak ada Ari Lasso, ya ada Once ya kan. Enggak ada Once, ada Virsa dan semuanya keep on going gitu.
kira-kira seperti itulah, nggak terus bubar dan sebagainya. Memang it's not easy, tapi bukannya tidak mungkin gitu. Ya, terima kasih dan lanjut Bu Sofa. Ya, sebenarnya hampir sama dengan Pak Manunggal ya. Kalau saya lebih sedikit optimis, tidak berpikir itu pengkhianatan sebenarnya. Karena saya yakin peluang untuk kita berjuang ya, itu kan bisa muncul di mana saja. Ada di elemen mahasiswa, ada di elemen kita misalnya dosen akademisi atau di ormas. Dan memang betul bahwa mungkin ada pembelajaran juga di Aldera ini itu adalah fokus Pak Pius ini terlalu kuat begitu ya. Sehingga ketika beliau sempat keluar negeri, kemudian beliau memilih untuk berjuang di level partai, itu Aldera seperti terombang-ambing begitu. Tapi bagaimana kemudian memilih untuk berjuang, saya rasa itu sah-sah saja. Pasti ada argumen yang kuat. Yang terpenting adalah relevansi perjuangannya. Saya rasa begitu. Terima kasih Bu Mita. Iya, terima kasih Bu Sofa. Dan kita akan lebih gitu ya, lebih mendalami dengan mendengarkan langsung ini dari Pak Pius. Apakah pertanyaan yang tadi diajukan oleh mahasiswa dan kemudian jawaban-jawaban yang diberikan oleh para narasumber itu sudah sejalan, terutama dengan seperti tadi, kira-kira apakah dengan diselenggarakannya kegiatan hari ini itu berarti mahasiswa harus mengulangi apa yang dilakukan oleh generasi muda pada tahun 98 gitu ya, 90-an, atau kita bisa melakukan dengan cara yang berbeda. Kemudian Pak Pius sendiri, apakah yang diperjuangkan seimbang dengan yang diperoleh dan bagaimana ketika ternyata sebagian adik-adik mahasiswa ini melihat ada bentuk pengkhianatan di dalamnya. Dan saya kira nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Pius sekaligus juga akan menjadi penutup dari sesi diskusi kita pada sore hari ini. Untuk itu berkenan kepada Pak Pius untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Wah, udah mulai banyak kosong nih. Udah banyak pulang. Apakah terbayar? Itu kan pertanyaannya. Menurut saya terbayar. Ya. Karena yang saya cita-citakan dan perjuangkan adalah sistem yang demokratis. Ya. Awalnya dari mana sih sistem yang demokratis itu? Demokrasi prosedural itu artinya pemimpin eksekutif tertinggi itu dipilih ya, lewat pemilu yang demokratis, di mana semua orang bebas memilih. Tadinya di zaman Orde Baru nggak ada. Dan setelah pemilihan presiden itu berlangsung, maka reformasi bisa dimulai. Ada kepastian hukum, ada kebebasan bersikap dan berkumpul, ada kebebasan pers, ada penghormatan terhadap hak asasi manusia yang semuanya di zaman dulu tidak ada. Dan itu sudah menurut saya sudah cukup puas. Tinggal bagaimana demokrasi prosedural ini menjadi demokrasi yang substansial. Kemudian mengenai metode, setiap anak punya metodenya sendiri. Ya. Sekarang metodenya bisa pakai HP, ya, viralkan sesuatu. Ya. Pejabat-pejabat yang suka istilahnya flexing ya, dan banyak hal-hal lain ya yang bisa diperjuangkan dengan cara-cara menggunakan media sosial media. Tapi apakah turun ke jalan tetap perlu ketika berhadapan dengan kekuasaan yang tidak mau mendengar, yang memasakkan diri? Turun di jalan tetap efektif, asal enggak sendirian. Karena waktu saya memulai juga, emang mahasiswanya 100% kritis, tidak. 98% apatis. Tapi yang 2% ini cukup ketika ada momentum menggerakkan semua. Jadi fokus saya adalah bagaimana menjaga komunitas yang 2% ini tetap ada. Tidak pernah hilang. Lewat apa? Ya lewat bacaan, diskusi, pers, turun ke jalan, latihan. Sekarang waktu saudara-saudara makin pendek, 4 tahun harus lulus.
belum matang sudah harus meninggalkan kampus. Saya matang sebagai aktivis itu di tahun kelima, ya, baru sadar bahwa, ini nggak bisa sendiri. Gerakan ini harus dibangun bersama-sama dan membangun kolaborasi. Tapi orang belajar kan gak harus dari nol. Kalian pasti punya banyak senior, mantan aktivis yang sekarang jadi dosen. Mintalah panduan kepada mereka. Udah dijawab semua, Bu? Udah? Ya udah, terima kasih. Ya, terima kasih dan aplaus untuk Pak Pius, dan kita akan segera mengakhiri sesi diskusi pada sore hari ini. Untuk itu berkenan para narasumber untuk memberikan closing statement dari diskusi kita. Dari Bu Sofa sudah cukup, dari Pak Manunggal ada yang mau disampaikan? Saya kira senang berkesempatan di dalam acara ini dan semoga bisa memberikan sedikit berbagi lah dengan kelompok muda, dan kaitannya juga dengan bagaimana tantangan mahasiswa ini hari. Mungkin ya kalau dari perguruan tinggi ini bisa aja, kan sekarang ini musim MBKM ya. MBKM tidak selalu harus ke korporasi atau ke state institutions, tapi juga bisa ke CSO, civil society organization seperti Aldera atau yang Serikat Petani atau LSM di daerah, untuk magangnya juga di sana gitu, nggak hanya supaya bisa ini itu di lembaga pemerintah, tapi juga bisa itu juga dihitung sebagai MBKM, membantu mereka yang terpinggirkan dan sebagainya. Itu mesti dilihat sebagai sesuatu yang juga punya nilai lebih untuk mahasiswa gitu, sebagai gerakan kaum muda gitu. Tidak perlulah melampaui masa seperti Bung Pius yang harus ini diwaspadai, diculik, dipukuli, kan nggak harus begitu gitu. Terima kasih. Iya, oke. Jadi adik-adik sekali lagi semangat ya, banyak jalan untuk melakukan gerakan gitu. Dan saya tidak akan menyimpulkan lagi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Saya hanya ingin mengutip satu saja, tadi satu statement bahwa bagi mahasiswa ya, kutukan yang diterima oleh mahasiswa adalah kalian harus menjadi agent of change gitu. Agen perubahan itu adalah kutukan yang harus diterima. Jadi apa yang terjadi besok itu tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Dan apa yang kita diskusikan hari ini itu hanyalah pemantik untuk mengingatkan kembali bahwa apa yang bisa kita lakukan, lakukan saja tanpa harus berpikir terlalu banyak tentang bagaimana, seperti apa yang akan dihasilkan. Tetapi lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, karena lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk gelap. Ya. Terima kasih kepada para narasumber dan juga seluruh mahasiswa yang masih setia hingga akhir. Saya sebagai moderator mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada MC Mbak Furi dan kita akan kembali ke tempat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Miti yang sudah memandu sesi bedah buku. Mohon maaf, tetap di tempat, nanti akan berfoto bersama dengan Pak Pius dan juga Pak Rektor. Acara dilanjutkan dengan pertukaran cindera mata antara Universitas Jenderal Sudirman dengan Aldera. Untuk itu kami mohon dengan hormat untuk menempatkan diri. Rektor Universitas Jenderal Sudirman dan juga yang terhormat Dr. Pius Lustri Lanang SIP MSI CFRA CSFA. Untuk di bawah? Baik, untuk narasumber dan moderator mohon berkenan untuk nantinya berfoto bersama di bawah. Ya, pertama akan dilaksanakan pertukaran cindera mata terlebih dahulu antara Universitas Jenderal Sudirman dengan Aldera. Mahasiswa mohon berkenan sebentar lagi tetap di tempat. Ya, sebagai informasi setelah acara ini berakhir akan dilaksanakan penandatanganan buku Aldera yang sudah disiapkan tempatnya di dekat foto zone tadi ya, foto booth. Ya, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama dengan moderator dan narasumber, mohon bergabung berfoto dengan Dr. Pius dan juga Pak Rektor. Dan setelah ini juga akan dilaksanakan penanaman bibit pohon demokrasi yang akan ditanamkan di depan Graha Widyatama Profesor Rubianto Misman Universitas Jenderal Sudirman.
Baik, mohon berkenan berfoto bersama. Untuk mahasiswa yang sudah dapat buku, siap-siap untuk mendapatkan tanda tangan dari Dr. Pius yang merupakan tokoh luar biasa yang terdapat dalam buku tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sesi foto ini sekaligus mengakhiri acara kuliah umum dan juga bedah buku Aldera pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara masih terdapat banyak kekeliruan. Setelah ini akan ada penandatanganan buku Aldera oleh Dr. Pius Lustri Lanang di hall gedung ini dan juga akan ditanamkan bibit pohon demokrasi yang tidak boleh Anda lewatkan. Marilah kita tutup acara ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Baik mahasiswa mohon dapat tertib dalam